manusia tak akan pernah sanggup untuk berhenti berdecak kagum akan alam semesta ciptaan Tuhan yang kita tinggali ini. Termasuk fenomena-fenomena menakjubkan yang terjadi di dalamnya. Walaupun masih baru berjalan beberapa bulan, ternyata di tahun 2012 ini banyak bermunculan fenomena alam spektakuler yang tentunya menarik perhatian manusia sebagai penghuninya untuk mencari tahu melalui ilmu pengetahuan atau sekedar mengagumi sebagai ciptaan yang tak tertandingi itu. Dan berikut 7 fenomena alam di tahun 2012 versi On The Spot. Fenomena alam yang terjadi di tahun 2012 diawali dari ilmuwan-ilmuwan Rusia yang menghidupkan kembali bunga dari zaman es pada puluhan ribu tahun lalu. Mereka mengklaim bahwa ini adalah tanaman bunga paling tua yang pernah dibudidayakan kembali. Para ilmuwan menamakan Silene Stephanophylla yang disesuaikan dengan bentuknya. Silene merupakan genus bunga liar yang hidup di daratan Eropa. Uniknya, sumber bahan baku yang digunakan untuk menumbuhkan kembali tanaman berbunga ini bukanlah dari bijinya, melainkan dari jaringan fosil buah yang ditemukan bersama sejumlah biji-bijian di dalam sarang tupai yang diperkirakan terkubur di lapisan es sejak 30.000 tahun lalu. Meski sangat tua, jaringan buah-buahan tersebut terawetkan dengan baik di lapisan permafrost yang sangat dingin. Hasil penelitian ini dipublikasikan di The Proceedings of the National Academy of Science terbaru yang terbit edisi Selasa 21 Februari 2012 lalu. Beberapa tahun lalu, ilmuwan Rusia juga menemukan fosil anak mamut atau gajah purba di lapisan es Siberia dalam kondisi jaringan yang terawetkan dengan sangat baik. Dan saat ini bersama-sama dengan para peneliti Jepang, mereka mencoba menghidupkan kembali mamut dengan teknik cloning di tubuh gajah. Fenomena alam selanjutnya adalah hujan bola biru yang dialami oleh Steve Hornsby di kediamannya di Bournemouth, Inggris. Januari awal tahun lalu ketika badai es menerjang, Hornsby mendapat bola-bola biru berdiameter 3 cm bertebaran di perkarangan rumahnya. Ia mengatakan bola-bola itu sangat licin dan sulit dipegang, hingga akhirnya ia menggunakan skop untuk memasukkan bola-bola biru itu ke dalam toples. Bola biru berpostur lembut, tidak berbau dan tidak lengket itu kemudian ia bawa ke badan meteorologi setempat. Beberapa minggu setelah itu, para ilmuwan di Bournemouth University telah mengumumkan mereka telah memecahkan teka-teki bola biru tersebut. Bola biru itu hampir pasti adalah natrium polyakrilat atau waterlock, yakni polimer penyerap yang digunakan dalam pupuk, bahan yang digunakan para pedagang bunga dan tukang kebun sebagai cara untuk menjaga tanah tetap lembab. Walau masih belum jelas bagaimana bola-bola biru tersebut bisa sampai ke perkarangan rumah Hornsby, namun dugaan sementara adalah hujan badai es besar yang tampaknya membuat natrium polyakrilat dalam pupuk di perkarangan tumbuh secara cepat dan bertambah besar. So again, investigators are still trying to determine what it was. I'm going to read some information. Awal tahun 2012, tepatnya hampir di sepanjang bulan Januari, beberapa negara di belahan dunia dipenuhi kabar fenomena sama yang telah terjadi. Beberapa kantor berita mencatat dan menyiarkan beberapa rekaman suara-suara aneh yang berasal dari perut bumi, seperti suara dentuman benda keras, suara pesawat, suara mesin diesel, suara trompet, dan suara dengkurat yang muncul dari dalam perut bumi. Suara misterius pertama terjadi di beberapa negara di Eropa, seperti di Ceko, kemudian di Polandia, Switzerland, dan Inggris. Kemudian beberapa negara di benua Amerika pun mengalami kejadian serupa, di Kanada, Meksiko, New York, dan terakhir terekam di Costa Rica. Fenomena seperti ini sudah mulai terekam sejak 1970-an. Hanya pada tahun 1970 dan 1980, fenomena tersebut belum bisa disimpulkan. Barulah pada tahun 1990 di Amerika Utara, fenomena serupa terjadi. Dan hal tersebut mulai jadi wacana publik.
Dan di tahun 2012 ini, suara dengungan yang terekam kembali tersebut menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Bahkan sebagian mengkaitkannya dengan ramalan kiamat suku Maya yang akan terjadi tahun 2012. Dan dengungan tersebut adalah pertanda awalnya. Lanjut ke badai matahari sebagai fenomena alam 2012 selanjutnya. Seperti yang dilansir surat kabar The Sun di Inggris pada tanggal 8 Maret lalu, mewartakan badai matahari besar akan kembali melanda bumi. Hal tersebut terjadi akibat ledakan yang terjadi di permukaan matahari, di mana sejumlah besar partikel matahari itu diramalkan akan menuju ke bumi dengan mengirimkan badai magnetik dengan kekuatan yang sangat besar. Para peneliti memprediksi daerah dekat kutub akan menjadi tempat terjadinya badai yang sangat intens tersebut. Dan efek dari badai matahari itu bisa mengganggu komunikasi satelit setelah aliran radiasi dari matahari memantul di medan magnet bumi. NASA pun menjelaskan juga bahwa letusan itu bisa menyebabkan terganggunya jaringan listrik GPS, satelit, dan penerbangan. Jika badai matahari terjadi, akan mencapai bumi dalam waktu 1 hingga 2 hari. Dan sedangkan radiasi elektromagnetik, energi tingginya akan mencapai bumi dalam waktu hanya sekitar 8 menit. Pada tahun 2012 ini ternyata cakrawala menyuguhkan banyak pemandangan menakjubkan. Di antaranya awan berbentuk UFO di Taiwan, Ontario, dan Perancis. Awan garis melingkar di Colorado dan di Nebraska. Gulungan awan yang nampak berbaris layaknya ombak di lautan terekam oleh kamera. Sementara itu di Jepang dan Amerika, langit terbelah menunjukkan dirinya dan menyuguhkan pemandangan yang langka. Selain awan-awan, aurora di awal tahun ini pun menunjukkan bentuk dan warna yang berbeda jauh lebih indah dari tahun-tahun sebelumnya. Ternyata badai matahari yang tengah terjadi memberikan pengaruh pada medan magnet di kutub utara bumi. Dan efeknya adalah aurora di bumi makin memperlihatkan bentuk dan warna indahnya. Meski semua fenomena menakjubkan tersebut dapat dijelaskan secara ilmiah, hal tersebut amatlah jarang dijumpai. Tentu kita semua masih ingat, beberapa waktu lalu di dunia astronomi cukup heboh dengan penemuan sebuah planet yang memiliki julukan sebagai Super Earth dengan nama Kepler 22b. Tentu planet tersebut dijuluki Super Earth karena mendukung kehidupan layaknya bumi dan ukurannya yang lebih besar dari bumi kita. Kali ini ada lagi penemuan Super Earth baru, namun lebih memberikan angin segar bagi para astronom dalam menemukan tempat hunian seperti bumi. Peneliti dari Carnegie Institute for Science mengklaim bahwa mereka menemukan planet dengan air yang berbentuk cair dan bahkan bisa menopang atau berisi kehidupan. Planet yang diberi nama GJ667cc ini dikatakan berada tepat di tengah zona yang bisa dihuni atau habitable zone. Selain itu, jarak dengan bintang utamanya sangatlah tepat. Karena menurut tim peneliti tersebut, umumnya sebuah planet Super Earth memiliki jarak yang terlalu dekat atau terlalu jauh terhadap bintang utamanya. Namun GJ667cc memiliki jarak yang tepat dengan bintang utamanya. Artinya memiliki suhu dan temperatur yang layak untuk mendukung sebuah kehidupan. Planet ini memiliki massa 4,5 kali massa bumi, waktu orbit 28 hari saja. Jika bumi memiliki satu bintang yaitu matahari, lain halnya dengan GJ667cc memiliki 3 bintang dengan bintang utamanya GJ667c. Dan 2 bintang lainnya dikatakan tidak terlalu mempengaruhi iklim planetnya. Namun kedua bintang itu akan nampak indah saat terlihat dari langit planet ini. Tetapi kabar agak mengecewakannya adalah planet yang terdeteksi teleskop di European Southern Observatory ini ternyata memiliki jarak 22 tahun cahaya. Artinya jaraknya sangat jauh ditempuh dari bumi.
permukaan Mars, sebelumnya ada penemuan sebuah fenomena yakni ada aliran air mengalir di planet keempat itu. Pesawat antariksa Amerika bernama Orbiter Mars Reconnaissance telah menunjukkan bahwa di planet Mars ada air yang mengalir pada musim panas. Pesawat antariksa lain dan berbagai meteoroid Mars pun juga menunjukkan bahwa permukaan Mars asin, berupa cairan kental. Menurut Philip Christensen, seorang ahli geologi di Arizona State University, ini menegaskan jika para ilmuwan telah mengetahui selama bertahun-tahun bahwa es ada di planet Mars yang mungkin air asin dan memang cair. Sementara ahli geologi Lisa Pratt dari Indiana University menyambut baik hasil penelitian tersebut karena temuan itu akan membantu para ilmuwan merencanakan perjalanan di masa depan untuk mencari tanda-tanda kehidupan pada planet Mars masa kini. Pemirsa, itulah ketujuh fenomena alam yang terjadi baru-baru ini versi On The Spot.